Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Terakhir kemarin sampai mana ya? Saya lupa. Struktur data ya, stack dan queue kalau nggak salah. Benar ya? Oke, sebentar saya bukakan dulu materinya kemarin. Mana ya? Tuh. Ini pekan ke berapa ya? Sudah pekan ke 15 ya? Belum. Ada yang tahu pekan ke berapa Insya ini? Allah nggih. 15 ya berarti ya. Ini Kita berarti kuliah 14 terakhir atau ya. 15 nanti, Pak. Kalau hitungan saya sih 15. Kan kemarin ya hitungan saya 15. Kan nggak kepotong libur kan ya. Tapi kepotong saya ini berhalangan hadir ya. Kalau benar berarti ini pekan ke-15, berarti perkuliahan terakhir. Kan berikutnya berarti nanti UAS ya. UAS kan Ya. awal Juni kalau nggak salah itu. Ya, tapi belum ada edarannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu terkait kemarin kita bahas tentang struktur data yaitu stack dan queue ya. Nah, itu kemarin sudah ada contohnya, tinggal Anda coba. Mungkin saya bahas contohnya ini aja ya. Implementasi stack dan queue di dalam Python ya. Yang kemarin sudah kita singgung. Oke, saya buka dulu Python-nya. Nah, ini ya kemarin dari buku ini, buku data structure in Python, ini sudah ada contoh yang bisa Anda coba. Nah, di sini implementasinya di sini adalah pakai pemrograman objek ya, pemrograman berbasis objek ya, atau di sini tuh disebutnya apa namanya ADT ya, abstract data type, tipe data abstrak, di mana tipe data abstrak itu kita bentuk dari definisi objek. Nah, untuk membuat objek di sini saya jelaskan sekalian ya. Saya jelaskan sekalian tentang object oriented. Tapi di buku ini kalau nggak salah ada penjelasannya ya. Object oriented ini di chapter 2 ya, yang link textbooknya kemarin sudah saya kasih belum ya? Ini di chapter 2 itu ada penjelasan tentang object oriented. Saya jelaskan aja sekilas ya. Pemrograman berbasis objek di sini adalah kita membuat program itu dia orientasinya adalah dengan mengimplementasikan sebuah objek ya. Kalau di pemrograman biasa yang sudah dipelajari sebelumnya ya di PIK maupun di PK1 itu kan namanya pemrograman struktural ya, terstruktur ya, di mana kita membuat script ya, kemudian kita eksekusi urut mulai dari baris awal sampai baris terakhir dari program gitu kan. Nah, itu namanya struktural atau bisa kita buat dalam bentuk fungsi ya. Kita buat fungsi, kemudian fungsi itu kita panggil. Nah, seperti itu. Nah, kalau object oriented ini beda lagi ya. Jadi kita membuat program, tapi kita tidak hanya menggunakan variabel atau fungsi, kita menyimpan data itu dalam bentuk objek. Ya. Jadi yang kita olah itu adalah objeknya.
Ya, objek di dalam objek itu nanti bisa terdapat fungsi, ya, fungsi-fungsi dari objek, ya. Nah, fungsi-fungsi dari objek itu menggambarkan perilaku yang bisa dilakukan oleh objek, ya. Dan kemudian setiap objek itu nanti juga punya variabel atau atribut, ya, yang menjelaskan objek itu, gitu ya. Itu kalau objek oriented, ya, pendekatannya beda. Nah, sehingga di sini kalau kita menggunakan object oriented, di sini pertama adalah kita buat sebuah kelas. Ya. Kelas, istilah kelas itu adalah sebenarnya adalah cetakannya, ya. Cetakan objek. Cetakan dari objeknya, istilahnya kita misalkan punya pabrik roti gitu ya. Nah, misalkan kita mau membuat roti jenis ini gitu ya, membuat satu buah roti atau kue, biskuit gitu ya, jenis ini. Nah, itu kita sudah punya cetakannya, blueprintnya ya. Nah, cetakannya itu namanya adalah kelas. Nah, dari satu cetakan ini kita bisa membuat banyak objek yang identik, ya kan? Nah, jadi kita bisa membuat banyak roti dari satu cetakan yang sama. Nah, tapi roti-roti itu tadi yang sudah dihasilkan itu kan objek yang berbeda. Nah, sama seperti itu ya. Jadi objek yang dihasilkan dari kelas ini itu adalah objek yang berbeda tapi dia identik, ya. Identik dia artinya ya cetakannya sama ya. Jadi ada atribut yang sama, kemudian ada fungsi-fungsi yang sama gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai kelas ya. Cetakannya atau blueprintnya itu kita sebut sebagai kelas. Saya nggak bawa ini pen tablet saya. Jadi saya nggak bisa coret-coret di sini ya. Nah, saya ini aja. Saya sampaikan aja ya. Oke, itu ya tentang kelas. Nah, kelas tadi adalah cetakannya, sedangkan nanti pada saat kita membuat objek itu berarti sudah kita cetak satu buah objek dari cetakan ini ya. Contohnya membuat objek kemarin itu nanti saya contohkan aja ya di sini. Di ini aja langsung Miss. Oke ya, jadi pertama ini kan kita buat cetakannya dulu, kelas ya, kelas array stack. Ya. Nah, di dalam array stack ini kemarin ada beberapa fungsi ya. Nah, fungsi-fungsi ini kalau di dalam object oriented ini namanya adalah method. Nah, method ini adalah perilaku yang bisa dilakukan oleh objek dari cetakan ini. Ya, jadi kemarin dia bisa isEmpty, push, stop, pop. Ya, nah, dua fungsi yang ini adalah dia fungsi kalau yang init biasa ini ya. Fungsi init ini adalah dia fungsi awal yang akan dijalankan ketika kita membuat objek dari cetakan array stack ini. Ya, ini akan otomatis dijalankan sehingga akan di-generate sebuah list kosong atau stack kosong ya. Untuk fungsi yang ini berarti len. Nah, len ini adalah untuk mengembalikan panjang dari stacknya kemarin ya. Kenapa pakai tanda ini underscore underscore? Karena kemarin ini kan kita apa namanya extend dari ini ya list yang ada di Python ya. Nah, maka fungsi len ini sudah ada sebenarnya di listnya Python kan ada ya. Kita panggil len dari listnya itu berapa ya. Nah, maka kita ganti definisi fungsi len-nya itu dengan cara ini ya. Nah, nanti len yang untuk objek array stack ini dia akan mengembalikan informasi ini ya, self datanya, panjang dari datanya ini. Ya. Nah, ini di masing-masing fungsinya ini ada self gini ya. Self itu apa? Self itu adalah menunjuk pada objek yang di-generate dari array ini ya, objek itu sendiri. Ya. Oke, nah ini contohnya ketika kita melakukan instansiasi objek ya namanya ya. Jadi dari cetakan array stack ini ya, ini cetakannya tadi array stack, kita buat objek S ya. Jadi kita buat objek stack S ya, saya simpan objeknya di stack S ya. Nah, ini makanya kita bisa ini error kenapa? Karena ini belum kita jalankan ya. Ini saya clear dulu aja. Restart and clear. Oke.
Belum muncul. Oke, ini udah kosong lagi ya. Nah, ini kelas empty ini untuk apa? Ini untuk yang ini ya, kalau ada apa namanya, untuk pengecekan yang is empty tadi ya. Kalau dia kosong, maka dia akan mengembalikan error ini ya. Nah, ini untuk tambahan message saja ini ya. Tambahan message supaya apa namanya, kalau ada error itu tahu. Oke, ini kelasnya sudah kita jalankan ya kan. Nah, jadi kalau kita mau membuat sebuah objek itu harus ada cetakannya dulu ya. Kalau langsung seperti ini belum ada cetakannya itu nanti akan error. Nah, sehingga kalau cetakannya sudah ada, maka kita mau membuat berapapun objek dari cetakan itu bisa ya. Ini saya buat cetakan, nah, buat objek S ya dari cetakan array stack. Nah, maka di sini saya sudah punya stack S ya. Kalau mau buat objek yang lain, kan S1 gitu ya, dari cetakan yang sama juga bisa. Stack ini ya. Nah, ini berarti sudah ada S sama S1 ya. Kita bisa membuat berapapun objek yang identik ya. Nah, ini lebih efisien ya. Jadi kalau kita pakai object oriented berbasis objek ini akan lebih efisien ya. Tidak perlu kita import satu persatu ya. Jadi semua fungsinya itu langsung sudah ada di dalam satu objek ini ya. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan objek tadi ya. Nah, sehingga di sini kalau kita mau menambahkan objek ya, s dot pakai push kemarin ya. Nah, ini memanggil fungsi yang di dalam objek s ini tadi. Ya, memanggil fungsi push dari objek s ini tadi ya. Objek stack s. Nah, manggilnya seperti ini ya. Jadi kalau mau memanggil fungsi itu harus kita generate dulu objeknya. Ya, baru kita bisa panggil. Nah, kalau push ini berarti dia butuh ini ya, item apa yang mau di-push ya. Nah, self ini tadi adalah untuk menunjuk ke objek yang berkaitan ya. Nah, ini berarti self itu artinya ya ini menunjuk objek S ini ya. Objek S yang mau kita push itu ya di objek S ini ya. Nah, jadi kita tinggal menuliskan parameter berikutnya yaitu E. E ini adalah item yang mau ditambahkan. Ya, misalkan kita mau push 1 ya. Ini kok bisa. Has no atribut data. Datanya nggak bisa, nggak ada. Push append. Oh, ini ada yang salah ya. Ini kurang underscore. Ya, ulang-ulang ya. Oke, sudah. Ada lagi yang salah. Oke, ini karena saya copy paste ya dari bukunya tadi. Oke, kita jalankan lagi ya. Ini tadi salah ya. Ini saya hapus saja ini. Delete. Delete. Oke ya. Nah, kita push. Nah, ini ya. Ini berarti di dalam S ini sudah ada satu, di dalam stack S tadi ya sudah ada satu. Kita cek aja. S.len ya atau pakai len S. Nah, panjangnya satu. Kalau kita mau lihat isinya bisa nggak ya? Nah, kalau S gini aja ini cuma melihat ini ya. Apa namanya? Dia tipenya apa? Dia tipenya adalah array stack ya. Tipe datanya adalah array stack. Abstrak data type-nya adalah array stack. Nah, ini kalau mau lihat isinya ya berarti kita apa kan ya? Kita print ya. Print S bisa nggak ya? Print S. Sama aja ya. Harus di looping berarti ini ya. Di looping kemudian diambil satu persatu pakai pop ya. Pop atau top ya. Nah, itu ya. Di pop berarti ya. Oke, ini kita nggak bisa lihat isinya ya satu persatu. Oke, kemudian kita push lagi ya. Push 2 misalkan. Nah, ini sudah ada 2 item di dalam sini ya. S.push 3. Oke. Nah, ini sudah ada 3 item di dalam stack-nya. Kalau kita cek panjangnya, len dari S, nah, sudah ada 3 elemen di dalam sini ya. Kalau kita mau lihat elemen paling luar, paling atas gitu ya, berarti S dot apa kemarin? Top. Nah, elemen paling atas itu adalah 3. Ya. Kalau top kemarin kita ambil elemen paling atas tapi tidak di
keluarkan dari stack-nya ya. Nah, kalau kita pakai pop, nah pop, nah ini dikeluarkan dari stack-nya dan kita lihat di dalamnya itu sudah berkurang panjangnya, panjang dari S. Nah ini ya 2. Oke, ini ngeprintnya enaknya gimana ya? Ada fungsi display soalnya ya di sini ya. Kalau kita tambahkan fungsi display di sini ya, coba bisa nggak display? Display itu kan berarti kita looping for i in range panjang dari data ya. Ya, gini kan. Terus di print aja ya, di print i. Ya, gini aja ya. Oke. Ya, nggak ada returnnya. Oke. Learn self in range. Oh ya, kurang. Oke ya. Nah, kita ulang lagi. Coba kita push, push, push. Terus kita display coba. Nggak bisa. Oh, display. Kurang S tadi ya. Nah, ini isinya berarti isi stacknya ini 012 ya. Ini 0 ini berarti yang paling bawah ya. Stack yang paling bawah. Dan seterusnya ya. Berarti yang paling atas ini adalah duanya ini ya. Nah, kalau mau dibalik ya silakan nanti dibalik aja ya, tampilannya. Nah, itu ya. Di isinya seperti ini. Terus kalau kita pop lagi ya, kita pop, kemudian kita display lagi ini ya. Nah, isinya tinggal 0 sama 1 gitu ya. Nah, ini adalah contoh implementasi stack di dalam Python pakai pendekatan object oriented ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ini sudah dicoba gitu ya, tapi gagal kemarin di rumah ketika mencoba. Nah, silakan ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah dicoba ini kemarin yang implementasi stack dan queue-nya. Sudah, Pak. Tapi waktu itu tapi nggak nemu kesalahan errornya. Baru Bisa ini tadi, berarti ya. Bu. Iya. Apa errornya? Nemu Sama. error. Cuma cuma langsung copy kan waktu itu, Pak. Oh ya, kalau copy itu nanti copy dari bukunya itu nanti yang tanda underscore ini akan ini ya nggak muncul ya. Tadi ada yang Hmm. kurang ya kan. Nah, underscore ini penting ya. Kenapa penting? Kalau di object oriented underscore ini ya seperti self dot underscore data ini ya. Ini adalah untuk memproteksi atribut atau variabel data ini. Sebenarnya kalau nggak pakai underscore pun bisa ya, tapi dia merupakan variabel yang bisa diakses dari luar objek ya. Jadi kalau di object oriented itu namanya ada encapsulation, pembungkusan, membungkus objek ya, membungkus objek itu sehingga atributnya nggak bisa langsung diakses oleh luar ya. Jadi kalau kita akses s underscore data gitu kan, kita mau akses isi dari datanya ini tadi, ya bisa nggak? Oh, bisa ya. Kok bisa ya? Pakai 1 atau 2 ya? Coba kita lihat bukunya. Mana bukunya tadi? Ini ya. Underscore-nya 1 atau 2 ini ya, saya lupa. Nah, jadi harusnya ini nggak bisa ya. Kalau coba, berarti ini display-nya tadi bisa langsung dari sini ya. S data kalau dia sudah diproteksi,
itu dia harusnya tidak bisa langsung diakses seperti ini ya. Jadi dia akan error atau gini ya, kalau underscore data ini, nah ini kan memang nggak bisa ya. Tuh. Saya lupa ini underscore-nya apakah harus 1 atau 2 ya. Nah, ini adalah untuk memproteksi data atau namanya encapsulation ya. Nah, kalau ini sudah diproteksi, nah itu dia mengaksesnya harus dari metode-metode seperti ini ya, dari fungsi yang ada di dalam objek ya, kayak push, pop, atau top ya, sehingga nggak bisa langsung diakses dari sini ya. Sdata misalkan sdata 0. Nah, ini kan bisa kita akses ya. Atau mungkin ini saya lupa apakah nggak bisa diganti gitu ya. Jadi immutable. Sifatnya jadi immutable ya. Misalkan data 0 kita ganti jadi 2 gitu ya. Bisa ya. Coba saja kita lihat cek di display ya. S. Display. Kok display. Di 01. Benar? Ini nggak ganti jadi 2 tapi ya. Nah, ini berarti dia, tapi kok nggak ada pesan errornya. Kita coba ganti lagi data 0 jadi 1 wis. Display, nah, tetap ya nggak bisa, nggak berubah ya. Tapi harusnya ada pesan error sih. Data 1 2, isinya 1 2 ya. Nah, ini ada perbedaan. Ini harusnya proteksinya bagaimana ya, saya lupa. Coba nanti dibaca aja ya yang terkait ini ya, object oriented programming. Terus ada mana ya, encapsulation mana, encapsulation. Nah, ini encapsulation contohnya nggak ada contoh di Python-nya. Ini. Oke. Summer. Oke. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Berarti Mm-mm. untuk semua fungsi yang ingin kita lakukan, itu semuanya harus didefinisikan terlebih dahulu, nggih? Iya, jadi semua fungsinya itu harus didefinisikan di dalam kelas ini tadi ya, yang mau kita pakai. Ini tadi kan saya contohkan kalau kita mau menambahkan fungsi display tadi ya. Nah, itu berarti kita harus definisikan di dalam kelasnya di dulu. Ya. Nah, baru bisa kita akses dari objek itu. Ya, kita ingin mendisplay isi dari objeknya. Jadi kita tinggal panggil fungsinya dari objek dengan cara dot ini ya. S dot nama fungsinya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini saya coba double underscore aja ya. Ini sepertinya pakai proteksinya pakai ini ya. Oke. Ada self data. Self data, oke. Run, buat stack baru. Ya, kalau kita buat stack baru, kita push, bisa, oke. Coba kita s dot underscore data. Nah, ini ya. Ya, pakai double underscore ternyata ya. Jadi kalau kita akses ternyata data ini tadi, nah ini sudah terproteksi ya, terproteksi, nggak bisa kita langsung akses dari objeknya langsung s dot underscore underscore data seperti ini ya. Sehingga ini untuk melindungi nggak sembarang orang bisa mengubah nilainya itu. Jadi ya kita hanya bisa nge-push sama nge-pop saja ya, masukkan atau mengambil datanya ya, atau kita display ya
display. Nah, isinya baru satu data tadi ya. Ini saya hapus saja. Oke, sampai apa guys. Nah, itu ya. Jadi underscore tadi untuk memproteksi ya. Kalau dia variabel ya, variabel yang ingin kita proteksi ya, supaya nggak bisa langsung diakses dari luar ya, pakai double underscore underscore underscore. Itu namanya encapsulation tadi ya. Oke, balik lagi ke ini tadi stack. Mana stacknya tadi? Oke, ini sudah true. Ya, oke ini. Nah, seperti ini ya. Stacknya tadi sudah. Nah, contoh aplikasi yang memakai stack kemarin itu adalah ini ya, mereverse file ya. Ini tapi saya nggak punya file yang mau dicontohkan atau ini aja ya. Contoh mengecek tanda kurung. Ya, nah, coba kita buat fungsinya match XPR ya. Nah, ini fungsi biasa ya ini ya. Kita buat fungsi biasa, di dalam fungsi ini dia pakai objek stack ini ya. Nah, kita copy aja dulu. Oke, ini lefty, righty, ini lefty pakai petik ya. Lefty ini berarti tanda kurung-kurung pembuka ya kan. Righty ini tanda kurung penutup. Nah, kemudian di dalam fungsi ini kan tadi pakai ini ya, pakai objek pendefinisian objek S ya. Kita generate sebuah objek S untuk mendefinisikan stacknya ya, menyimpan stacknya ya kan. Oke, kemudian dicek. Oke, ini di dalam sini, terus if-nya ini if yang mana ya? Return. Oke, gini ya. Semoga betul. If-nya ini lurus ini. Return-nya ini lurus for. Oke. Nah, sini ya. Betul ya. Apa ini? Is empty-nya ini ya. Is empty. Oke. Nah, lagi. Def is match. Oh, ini ya. Nama fungsinya. Oke. Ya, ini ya. Ini kita buat sebuah fungsi untuk mendeteksi kurung buka dan kurung tutupnya ini apakah sudah sesuai atau belum ya parentesisnya. Nah, di dalam fungsinya ini memanfaatkan struktur data stack ya, di mana stacknya ini kita sudah implementasikan tadi menggunakan object oriented ya. Kita pakai kelas array stack. Nah, ini tadi di generate seperti ini tadi ya. Nah, terus di dalamnya ini dia akan membaca satu persatu karakter yang ada di ekspresi ini ya. Nah, coba kita panggil fungsinya is match. Nah, ini berarti kita masukkan apa? Karakter kurung buka, kurung gitu ya. Ini otomatis ya ini ya. Sudah otomatis seperti ini ya. Oke, ini coba kita jalankan. Apa ini? S.pop has no attribute is empty. Is empty-nya kok double. Yang gimana ini? Di baris ke, oh ini ya, pop dari mana?
Salah di sini tadi ya, is empty ini nggak usah double. Oke, ini salahnya di sini ya, di kelasnya tadi. Oke, coba kita jalankan lagi. Is match, oke, true ya. Kan berarti kurungnya, tanda kurungnya ini sudah sesuai ya. Misalkan yang ini saya hapus satu. Nah, ini harusnya false jawabannya ya. Nah, ini jawabannya adalah false ya. Jadi dia cara kerjanya adalah kurung bukanya ini dia akan kalau ada ketemu lefty atau kurung buka, nah itu akan dimasukkan ke dalam stack ya. Terus kalau ketemu dengan kurung tutup, nah itu akan di pop. Yang di dalam stack akan di pop dan dicocokkan dengan yang tanda kurung tutupnya itu apakah cocok atau enggak jenisnya ya. Nah, kalau enggak cocok ya berarti return false ya. Misalkan di sini penutupnya pakai kurung kurawal ya, pembukanya pakai kurung biasa, penutupnya pakai kurung kurawal. Nah, ini kan dia akan mendeteksi dia false ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh aplikasinya ya untuk mengecek kurung parentesis ya, tanda kurung-kurungan. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin dari contoh ini? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Q. QWW. Ini contoh lain kalau mau mengecek tag HTML ya. Kalau sudah pernah belajar HTML mungkin bisa dicoba itu ya. Oke, berikutnya adalah kita coba yang Q. Nah, ini ya, fungsinya seperti ini. Kita buat kelasnya dulu. Kelas array Q ya. Oke, ini saya jadikan satu aja di sini ya. Array Q, dan ini definisinya ya, boleh Anda tulis. Ini dokumentasinya ya. Dokumentasi dari kelasnya. Oke, kemudian di sini nah ini ada variabel tapi di luar fungsi ya. Nah, ini namanya global variabel untuk kelas ini ya atau kelas kelas atribut lah ya. Default capacity. Nah, ini adalah untuk mendefinisikan kapasitas dari queue-nya ya. Ini berarti kapasitas dari queue-nya itu adalah 10 ya, maksimal 10. Nah, ini untuk mengupdate nanti ya, mengupdate kalau ada yang di pop atau DQ ya, DQ atau ada yang dihapus dari queue-nya, maka dia harus diupdate di resize ini tadi ya. Oke. Ya. Mana tadi ya. Nah, baru kemudian di sini dibuat sebuah inisialisasi fungsi awal ya, fungsi init. Nah, initnya ini enggak ada ininya ya. Nah, kita kasih underscore self. Oke. Di dalamnya ini ada 3 variabel kemarin untuk Q ya. Ada 3 variabel yaitu ada self data ya. Oke. Non kali array. Ini ada kalinya ya. Default capacity. Ya, ini berarti dibuat sebuah list ya, sebuah list kosong isinya none gitu kan, sepanjang 10 tadi ya, default capacity-nya adalah 10 ya. Kemudian ukuran awalnya berarti 0, indeks awalnya karena masih kosong ya berarti di indeks 0 gitu ya. Oke, baru kemudian panjangnya seperti tadi. Nah, untuk panjang seperti ini, kalau yang di stack tadi adalah mengembalikan len dari listnya ya. Nah, kalau di sini berarti kita pakai size dari ininya, dari objek Q-nya ya. Return self size ya. Oke, seperti ini.
Ya. Terus is empty juga diambil dari size-nya. Kalau dia 0 berarti dia empty. Nah, is empty. Return self size. Oke. Kalau size-nya sama dengan 0 berarti dia empty. True. Nah, kemudian ini first ini adalah mengambil elemen paling depan ya, mengambil elemen paling depan dari Q. First self. Nah, ini dicek dulu sama seperti tadi di stack ya. Kalau dia empty, maka dia akan mengembalikan message error ini tadi ya. Oke. Ya, kalau dia empty, cek ini ya. Self.is empty, maka ini memunculkan message error. Q is empty gitu ya. Nah, kalau tidak ya berarti di sini mengembalikan return data ya. Return data pada indeks front. Indeks frontnya tergantung di mana nanti ya. Oke, itu first sudah. Nah, kemudian ini DQ. DQ adalah untuk mengambil elemen pertama ya. Kalau first tadi dia hanya menampilkan elemen pertamanya saja. Kalau DQ itu sama seperti pop ya. Berarti selain menampilkan elemen pertamanya, dia juga diambil ya, di remove dari queue-nya. Oke, nah rise ini dari kelas empty tadi ya. Queue petik. Oke. Ya, terus kalau dia tidak kosong, maka di sini dia akan mengembalikan answer-nya ini ya, return answer, self data pada indeks yang front tadi. Oke. Terus diupdate datanya yang pada indeks front ini dikosongi ya, dinankan. Ya kan, dinankan. Terus di sini frontnya diupdate ya. Diupdate apa namanya indeks dari front atau elemen terdepannya ya. Ini dari front plus 1 ya. Modulo persen ini modulo ya. Modulo len dari data ya. Nah, kalau datanya kenapa ada modulo di sini nanti kalau di resize kan ini panjangnya nanti berubah lagi ya. Dan size-nya dikurangi 1 ya. Variable size-nya dikurangi 1. Kemudian yang di return adalah answer-nya. Answer. Oke. Oke, terus nah setelah DQ itu ada NQ, itu berarti menambahkan di elemen paling belakang. Ya, self A. Kalau NQ ya. Oke, kita tambahkan fungsi NQ self size self data. Ini kalau panjangnya panjang apa ini? Panjangnya sudah penuh ya. Panjang data itu sudah penuh full gitu 10, maka kita harus melakukan resize ya 2 kali. Resize. Ini juga private ya resize-nya. 2 kali self data gini ya. Self data. Ini resize. Terus available ini untuk apanya ya? Di
variable available-nya self front self size ya. Depan ditambah size-nya modulo self dot data. Oke. Kemudian self dot data available itu ditambahkan elemen yang baru ya. Nah, ini berarti elemen yang baru, item yang baru itu ditambahkan di indeks yang available tadi ya. Setelah dilakukan perhitungan self front ditambah self size modulo panjangnya. Oke. Ya, coba nanti kita cek ya. Terus, nah ini adalah fungsi untuk resize-nya ya. Resize-nya tadi dengan parameter kapasitasnya ini ya. Kapasitas dari ininya berapa? Ini dibuat private. Oke. Self datanya dibuat non kali capacity. Nah, diperpanjang ya. Wall sama dengan front. Self dot front. For K in range self size self dot data ke K digeser ini ya. Data ke K-nya digeser ke old wall ini. Digeser ke front. Ini juga warpnya masih ikut sini ya. Warp sama dengan 1 plus warp dulu. Oke. Oke, seperti ini. Ya, ini coba kita jalankan aja dulu. Kita jalankan Q-nya. Default capacity, ini harusnya ada underscore-nya ya. Oke. Apa lagi ini? Invalid karakter. Min 1, ini di baris berapa ini? Baris 50. Self size kurang 1. Self size, oh ini ya. Negatif apa ini? Nah, ini negatif biasa. Oke, ada lagi. Plus sudah benar ya. Oke. Ya udah, ini berarti sudah jadi kelas array Q-nya ya. Nah, cetakan untuk Q-nya kita sudah buat. Nah, kita coba generate array QWW. Ini ya. Nah, oke, key-nya sudah terbentuk ya kan. Nah, dengan tipenya adalah array Q ya. Terus di sini misalkan kita NQ. Ya, NQ atau kita DQ dulu coba. DQ. Kalau DQ kosong seperti ini dia akan menunjukkan error ya. Q is empty. Nah, ya, ini memunculkan pesan error ini. Oke, kalau DQ tadi ya harus di ini ya, diisi dulu. Kita isi dengan 2 misalkan. Nih ada error nih, apa ini? NQ. NQ2. Oke, nah ini kita isi dengan nilai 2. Terus kita isi lagi mungkin 1. Oke, kita NQ lagi dengan 3 ya. Isinya berapa ini? Q dot data. Bisa nggak ini? Nah, nggak bisa ya, karena kita sudah proteksi seperti ini tadi ya. Dan belum kita buat displaynya ya. Oke, Q dot size. Q dot size nggak bisa juga. Maka kita untuk mengetahui ukurannya tadi adalah pakai len tadi ya. Len, len ini tadi belum kita ini ya. Coba sih, belum kita apa namanya? Len gini aja wis. Nah, 3 isinya ya.
Key.learn ini berarti isinya adalah 3, oke. Nah, terus kalau kita DQ sekarang ya. DQ, oke, DQ. Nah, DQ yang terakhir tadi isinya adalah, yang pertama ya, kalau DQ itu berarti isi yang pertama tadi 2 ya. Nah, maka 2 akan dikeluarkan dari sini, ya kan? Nah, terus sekarang size-nya, panjang dari Q-nya sekarang adalah tinggal 2 ya. Panjangnya tinggal 2. Terus kalau kita DQ lagi, nah, DQ lagi isinya itu adalah 1 yang dikeluarkan, panjangnya tinggal 1 pasti ya. Tuh, coba kita DQ lagi ya. DQ lagi, isi yang dikeluarkan adalah 3. Kemudian kita cek panjangnya 0 ya. Sudah kosong. Nah, itu berarti sudah habis isinya ya. Coba kita buat kunci display kayak tadi ya. Nah, kita copy aja ini. Displaynya mana tadi display? Untuk menampilkan self.data print i. Nah, ini kita coba buat lagi. Kita buat Q-nya lagi. Kita masukkan 2. Terus masukkan 3. Masukkan 4. Oke. Kita coba display. Nah, isinya ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, kok terisi semua ini berarti. Saya coba ini kalau kita ini ya. Oh ya, ini yang di print cuma ini ya. Tadi printnya salah berarti. Ini kan kalau mau ngeprint ini kan ini ya, lupa ya. Kan berarti data ya. Datanya belum ada. Data ke I ya. Ini ya, data ke I ya, benar ya. Data pakai kotak. Data ke I ya. Self-nya belum ada. Print self data. Oke, RQ kita display dulu coba. Nah, ini ya, non semua isinya ya. Baru kita NQ lagi. Nah, NQ lagi. NQ3. Kita ilustrasikan aja ya. NQ4. Nah, ini ya. Kita display coba. Nah, ini ya isinya, isi Q-nya ini ya, 434. Oke. Coba kita DQ. DQ. Ya, DQ 4. Nah, coba kita lihat isinya. Nah, ini ya. Kalau DQ ini artinya bukan sebenarnya dihapus gitu ya, tapi ini dinonkan. Elemen yang first tadi dinonkan sehingga hanya tersisa 2 ini saja kan. Jadi istilahnya ukurannya tetap 10, cuma yang awal tadi, yang first item itu dinonkan sehingga yang terdeteksi hanya 2 item ini saja. Oke. Gitu ya. Nah, kalau di DQ lagi, nah, kan berarti yang 3 ini sekarang yang diambil ya. Nah, tinggal 1 item saja ya kan. Kalau kita lihat first-nya Q dot Q dot first tadi ya. First elemennya ya. First elemennya apa? 4 ya. Karena ini hanya 1 item saja yaitu 4 ya. Nah, terus kalau kita NQ lagi 1 misalkan. NQ lagi di mana dia posisinya? Nah, di sini ya, 41. Nah, ini kalau sudah mentok full tadi ya, sudah elemen terakhir, nah maka dia akan melakukan resize ya. Nah, coba kita lakukan NQ terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita display. Nah, ini ya, sudah berapa ini? 411. Nah, ini kalau sudah mentok, ini kan satunya pindah ke sini lagi ya. Coba kita tambahkan lagi 1. Jadinya berapa ini? Nah, ini 4111. Tambah lagi 1. Display.
Nah, ini ya di resize ya. Kalau sudah mentok, nah ininya di resize sehingga tadi ininya 4, terus ininya 1, nah yang lainnya none ini ya. Nah, itu kalau sudah penuh dia akan di resize terus. Jadi defaultnya awalnya panjangnya itu 10 ya. Nah, kalau dia sudah penuh queue-nya dia akan di resize lagi, ditambah lagi gitu ya. 2 kalinya. Kalau kita lihat berapa ini panjangnya ya. Queue.len ya. Nah, panjangnya sudah 11 gitu ya. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan mungkin dari implementasi ininya queue yang ini tadi. Nah, ini implementasi queue-nya ini agak lebih rumit daripada yang stack tadi ya, karena kalau kita pakai listnya yang ada di Python itu kan append di belakang itu ada ya, append-nya di belakang, tapi di sini ngambilnya dari depan ya. Kalau ambil dari depan itu kan nggak ada pop ya di apa di listnya Python itu adanya pop ya, tidak ada ngambil dari depan, ngambil dari front. Nah, maka kita harus sediakan ini tadi beberapa variabelnya, data size, kemudian ada front. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Sonia. Untuk proteksinya kan pakai 2 itu kan Pak, 2 Underscore. Nah, apabila kayak menggunakan 1 underscore itu berarti tidak terproteksi tapi Ya, tetap bisa masuk atau bagaimana ya Pak? bisa masuk. Kayak tadi kan yang stack tadi saya masih pakai 1 underscore saja ya. Masih bisa, nggak ada error, itu nggak masalah. Tapi itu dianggap sebagai variabel biasa. Variabel biasa ya, variabel kalau kayak Anda membuat variabel-variabel biasa gitu ya. Itu Iya masih Pak. bisa diakses dari objeknya ini tadi. Seperti saya tadi ngakses ini kan s.data 0 dan saya ganti 1, ini masih bisa. Nah, itu berarti bisa, tidak ada error, nggak masalah gitu ya, tapi datanya tidak terproteksi ya. Nah, kalau kita pakai konsep object oriented yang sesungguhnya, maka ini sebenarnya tidak boleh ya. Nah, maka kita harus proteksi dengan cara ini tadi. Variabelnya istilahnya ini di private ya, variabel data ini di private sehingga tidak bisa langsung kita akses dari objeknya, langsung diakses begitu saja variabel datanya ya, tapi harus melalui fungsi-fungsi seperti ini ya. Pop, push, kalau mau nambah data ya berarti push, kalau mau menghapus ya berarti pakai pop ya. Untuk menampilkan isinya semua pakai fungsi display. Nah, itu namanya memproteksi datanya, encapsulation tadi. Gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya, nggak ada error mau pakai underscore 1 itu masih tidak ada error, tidak masalah. Tidak melanggar sintaksnya ya. Tapi untuk konsep object oriented-nya itu proteksi data itu pakai double underscore ini untuk membuat variabelnya. Iya Gitu Pak. ya. Nah, itu. Oke, lebih detail lagi nanti silakan dibaca untuk konsep object oriented-nya di bab 2 yang di buku tadi ya. Kemudian contoh implementasinya, contoh aplikasinya ada nggak ya nih? Kalau di queue, ini resizing queue tadi ya. Nggak ada ya. Atlas first the queue abstract data type. Ini implementasi yang lain ya. Pakai the queue. The queue itu sebenarnya double ended queue. Oke, ini nggak ada contohnya, nanti mungkin kita di latihan mungkin ini adanya ya. Oke, itu saja mungkin untuk pengenalan struktur data ya. Jadi untuk UAS nanti ya berarti seperti UTS kemarin ada problem gitu ya. Tapi problemnya itu kemarin yang ini ya, dynamic programming belum saya masukkan ya. Berarti nanti untuk UAS mungkin ada problem terkait dynamic programming, kemudian ada tentang struktur data ini tadi, stack dan queue. Ya, mungkin ya ada 2 soal seperti itu ya berarti ya. Iya Oke, Pak. jadi disiapkan saja nanti untuk
UAS-nya. Nggak tahu nanti apakah pekan depan atau pekan depannya lagi. Jadi mungkin ada yang ditanyakan lagi? Pak, mungkin apa kami bisa minta record Zoom yang pertemuan yang kemarin karena mungkin ada beberapa yang apa kan bersambung. Jadi Ya, kurang ya ada beberapa yang masih lupa. Jadi mungkin untuk oke. mengingat-ingat kembali. Beberapa kayaknya sudah saya upload di e-learning ya. Coba saya lihat e-learningnya. Mana sih e-learning? Saya lihat yang belum ada itu mulai pertemuan berapa ya? Oke, setelah UTS itu masuk dynamic programming ini ya. Oh, ini linknya hilang ini ya. Coba nanti saya masukkan lagi ya. Terus greedy data structure. Oh ya, ini belum saya upload ya. Ya, nanti saya upload di e-learning ya. Coba nanti dicek aja. Oke, itu mungkin ada lagi. Berarti ini enggak pakai nanti ya. Oke. Ya, wis itu. Berarti sampai stack dan queue ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja dari saya yang bisa disampaikan. Kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Hadir semua ya. Hadir Arfa, semua, Pak. Alfi, kita, oke. Kita tutup perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah dan doa menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.